Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Fauzia Rahmayani dari Ciamis. Saya Gitu Sniati dari Tasikmalaya. Nurwela Ramdhaniata dari Bandung. Fadilah, saya berasal dari Banjarsari. Aku Muda, saya dari Raja Desa. Rasna Fadila Wahab, Tasikmalaya. Nisa Novianti dari Purwakarta. Aida dari Cirebon. Ilma Adla Indriani, asal Ciamis. Alfiana Smaisi dari Bekasi. Karina Novian dari Bandung. Saya Ilma Nur Aziza dari Cikajang, Garut. Nama saya Rizna, saya berasal dari Cisaga Ciamis. Saya Ginadi Nurmaya dari Ciamis. Seru sih menurut aku, karena kan orang-orang yang biasanya sibuk di kota jadi pada pulang kampung dan menikmati Ramadan bersama-sama di kampung. Masih seperti biasa, masih ada yang bangunin sahur, taraweh itu di masjid cuman cowok aja. Ya biasa masih ada yang jualan takjil. Sama seperti sebelumnya, masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah seperti sholat tarawih berjamaah di masjid, masih ada kuliah subuh di masjid. Sama seperti Ramadan tahun sebelumnya, laksanakan buka bersama sama keluarga, lakukan tadarus setiap harinya, dan masih banyak lagi kegiatan yang produktif di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, dan untuk pelaksanaan sholat tarawih dan sholat Jumat pun masih dilaksanakan di masjid bersama-sama. Ramadan daerahku tahun ini masih sama aja sih sama Ramadan tahun lalu. Sama dengan Ramadan tahun sebelumnya. Cuma sekarang kayak lebih ada batasan-batasan karena adanya wabah COVID-19. Nah, masih sama seperti Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan rutin Ramadan seperti sholat berjamaah tarawih, buburit, hal-hal seperti itu masih tetap dilakukan di daerah saya. Sekarang berbeda. Ibadah hanya dilakukan di rumah saja. Juga Bekasi terdapat PSBB, jadi emang benar-benar harus bijak kalau mau kemana. Masih berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya, namun tidak seramai tahun sebelumnya. Ramadan tahun sekarang dihadapkan dengan rasa keprihatinan dan kewaspadaan karena adanya wabah COVID-19. Ya, terdapat perbedaannya itu lebih sepi dari tahun sebelumnya. Sekarang saya rasakan ini benar-benar sepi. Tapi berbedanya sekarang tidak seramai seperti tahun lalu. Cukup sepi, dan mungkin untuk sebagian orang tidak seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Jika tahun kemarin saya menjalankan ibadah puasa bersama teman-teman saya di kampus, tetapi untuk Ramadan tahun ini saya melaksanakan ibadah puasa di rumah. Perbedaannya, dimana kita keluar rumah harus menggunakan masker karena sudah terlaksananya program PSBB oleh pemerintah. Soalnya kan kalau misalkan tahun lalu tuh biasanya kalau terawih penuh banget satu masjid. Sekarang itu penuh sih, tapi sampai luar terus pakai jarak. Jadi kayak Namun saat ini kita hanya dapat melaksanakan buka di rumah, dan mungkin bagi yang sempat dapat melaksanakan buka bersama virtual bersama teman-temannya. Cuman ya bedanya kita harus tetap jaga kesehatan dan tetap memakai masker kalau keluar rumah ya. Dan kemarin itu aku ada di Bandung Ramadannya, kalau sekarang itu aku ada di rumah. Agak ada sedikit perbedaan yang lumayan terasa di tahun ini, karena kita semua tahu seluruh dunia lagi struggling nyari cara untuk segera memutus mata rantai si pandemi ini. Yang biasanya ada kegiatan-kegiatan pada bulan Ramadan, mungkin sekarang ditiadakan. Yang biasanya orang-orang suka ngabuburit, seperti itu sekarang agak dibatasi. Melaksanakan buka bersama teman-teman dan bersama keluarga juga gak bisa. Pokoknya sekarang harus melakukan kegiatannya di dalam rumah saja. Karena adanya wabah COVID-19, adanya lockdown. Dan lockdown itu jadi untuk para pedagang kaki lima, mereka kayak nggak bisa dagang kayak di taman gitu kan, biasanya berkerumunan kan, kita harus menghindari. Jadi di taman kayak sepi. Ramadan tahun ini tuh benar-benar beda. Seperti kajian-kajian Islam, adanya kegiatan bazar, kegiatan pembagian takjil atau sahur on the road ataupun buka bersama bergeser ke rumah saja. Lebih sepi dari tahun sebelumnya. Ya, dengan adanya wabah virus corona ini menjadikan kita itu segala aktivitas harus di rumah aja. Dimana banyak di Indonesia bahwa tidak dilaksanakannya taraweh secara bersama-sama di masjid, melainkan di rumah masing-masing. Menyikapinya itu dengan ya santai, tapi jangan waspada selalu ya. Ikuti aja anjuran kata pemerintah tuh harus kayak gimana. Gitu, jangan bandel lah kayak gitu. Dengan mentaati aturan-aturan pemerintah itu sudah termasuk cara kita menyikapi COVID-19. Yaitu dengan
melakukan banyak aktivitas di rumah. Menyiapkan hati yang ikhlas, kemudian melapangkan dada. Tetaplah berpikir positif, jangan sampai stres gara-gara virus ini. Ya cukup di rumah aja, kita keluar kalau misalkan memang kita tuh benar-benar ada kebutuhan. Pastinya tidak dengan melakukan hal-hal yang negatif seperti menggerutu ke pemerintah. Ya udah terima aja dulu. Yang penting mungkin hikmah di balik adanya COVID-19 ini kita bisa lebih dekat dengan keluarga. Kita harus tetap semangat, tetap optimis, tetap berjuang bersama-sama meskipun perjuangan kita berbeda-beda. Tetap harus bersyukur dan jangan jadikan alasan kita untuk bermalas-malasan dalam melakukan kegiatan apapun. Ya, kita harus menjalankan itu walaupun terjadi perbedaan, kita harus tetap menikmati bulan Ramadan sebaik-baiknya. Perbanyak aktivitas di rumah. Untuk pejuang rupiah seperti saya, safety aja pokoknya. Terus jangan lupa menjaga imun tubuh dengan cara tetap suportif, tetap mengindahkan segala kebijakan yang udah ditetapkan. Tetap harus semangat demi segera terwujudnya cita-cita kita semua untuk kembali balik lagi normal. Bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat, bulan yang merasakan ketenangan jiwa gitu ya. Ajang bagi seluruh umat muslim untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di tahun-tahun sebelumnya. Ramadan adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kesempatan kita untuk banyak-banyak amal-amal yang baik, karena di bulan Ramadan lah amal-amalan kita bisa dilipat gandakan. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang sangat suci, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat penuh dengan keistimewaan. Bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh berkah, bulan pengampunan dosa, Bulan suci dan bulan perayaan bagi umat muslim.